Ammar Zoni, seorang aktor yang terpuruk akibat kesalahan masa lalu dan stigma sosial yang melekat. Saat semua orang menutup pintu, Raffi datang menawarkan proyek film besar, kesempatan yang tak mungkin kudapatkan lagi. Masalahnya, dukungan itu bukan sekadar bantuan, tapi bagian dari rencana besar yang mempertaruhkan namaku sekali lagi. Apakah tawaran itu benar jalan kebangkitanku? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku masih ingat pagi itu dengan sangat jelas. Bukan karena ada sesuatu yang istimewa, melainkan karena tidak ada apapun yang tersisa untuk kuingat. Tidak ada jadwal syuting. Tidak ada pesan masuk dari manajer. Tidak ada suara telepon berdering yang biasanya membuatku mengeluh karena terlalu sibuk. Yang ada hanya sunyi, sunyi yang menempel di dinding kamar, di lantai dingin, dan di dadaku yang terasa sesak tanpa sebab yang pasti. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang terbuka setengah. Cahaya matahari masuk dengan ragu, seolah takut menyentuhku. Udara pagi terasa hambar. Bahkan aroma kopi yang kuseduh sendiri tidak lagi membawa ketenangan. Semua terasa mati. Namaku masih Ammar Zoni, tapi maknanya sudah berubah. Dulu, namaku disebut dengan nada kagum. Disebut di panggung, di lokasi syuting, di acara televisi. Sekarang, namaku lebih sering muncul dalam bisik-bisik. Dalam komentar bernada sinis. Dalam judul berita yang tak pernah benar-benar ingin kubaca, tapi selalu berhasil menembus mataku. Aku pernah berada di puncak, dan jatuhku tidak pelan, tidak elegan. Aku terhempas, keras, memalukan, dan disaksikan banyak orang. Hari-hari setelah semua itu berlalu terasa seperti hukuman yang tak tertulis. Secara hukum, aku sudah menjalani bagianku. Namun di luar sana, di dunia yang dulu kuanggap rumah, aku tetap terdakwa tanpa pengadilan. Tatapan orang berubah. Senyum menjadi basa-basi. Pintu yang dulu terbuka lebar kini hanya menyisakan celah kecil, itu pun jarang. Aku mencoba berdiri kembali. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa hidup tidak berhenti hanya karena satu kesalahan. Namun setiap kali aku melangkah keluar rumah, dunia seolah berbisik, kamu tidak lagi diinginkan. Aku berjalan menyusuri gang kecil dekat tempat tinggalku, mengenakan topi dan masker, bukan karena takut dikenali, tetapi karena tidak ingin melihat ekspresi orang saat mereka mengenaliku. Ada rasa perih yang sulit dijelaskan ketika seseorang menatapmu lebih lama dari seharusnya, lalu buru-buru mengalihkan pandangan, seolah kau adalah cermin yang memantulkan kesalahan mereka sendiri. Aku lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah mempertahankan alasan untuk tetap bernapas dengan penuh harap. Di rumah, aku membuka ponsel. Tidak ada pesan baru. Aku menggulir kontak satu persatu. Nama-nama yang dulu terasa dekat kini terasa asing. Aku berhenti di satu nama, lalu mengurungkan niat untuk menelepon. Aku takut. Takut mendengar nada ragu di seberang sana. Takut mendengar kalimat yang sudah terlalu sering kudengar, "Maaf, Mar, sekarang belum bisa." Belum bisa. Kalimat itu sederhana, tapi mematikan. Aku meletakkan ponsel dan bersandar di sofa. Mataku terpejam. Ingatanku berkelana ke masa lalu, ke hari-hari ketika aku bangun dengan jadwal padat, ketika tubuhku lelah tapi jiwaku penuh. Saat aku merasa dibutuhkan, dihargai, dan diakui. Aku merindukan diriku yang dulu. Bukan ketenarannya. Bukan sorotan kameranya. Tapi keyakinan bahwa aku masih memiliki tempat. Kesalahan yang kulakukan adalah nyata. Aku tidak menyangkalnya. Aku tidak mencari pembenaran. Namun apakah kesalahan itu harus menghapus seluruh diriku? Apakah aku tidak boleh berubah? Tidak boleh belajar? Tidak boleh tumbuh? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku tanpa jawaban. Malam datang lebih cepat dari yang kuduga. Lampu-lampu kota menyala di kejauhan, terlihat dari balik jendela. Aku menatapnya lama, seperti anak kecil yang menatap dunia luar dari balik pagar tinggi. Dunia itu ada, terang, hidup, tapi bukan untukku. Aku mengambil buku catatan tua dari laci. Buku itu sudah lama tidak kusentuh.
Di halaman pertama, ada tulisan tanganku sendiri, tulisan dari masa ketika aku masih penuh mimpi. Aku ingin menjadi aktor yang jujur. Bukan hanya di depan kamera, tapi juga dalam hidup. Aku tertawa kecil. Pahit. Kejujuran macam apa yang kumiliki sekarang? Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang bergerak pelan di dadaku. Bukan harapan besar. Bukan keyakinan utuh. Hanya percikan kecil yang hampir padam, tapi belum sepenuhnya mati. Aku menulis lagi malam itu. Menulis tanpa tahu untuk siapa. Menulis tanpa tahu apakah akan ada hari esok yang lebih baik. Aku menulis karena jika tidak, aku takut aku akan benar-benar hilang. Aku tidak tahu bahwa pagi berikutnya akan mengubah segalanya. Aku tidak tahu bahwa sebuah pesan singkat akan masuk, membawa namaku kembali ke percakapan yang selama ini tertutup. Aku tidak tahu bahwa seseorang di luar sana masih percaya bahwa aku layak diberi kesempatan. Malam itu, aku hanya tahu satu hal. Aku berada di titik terendah hidupku. Dan dari sanalah, tanpa kusadari, kebangkitanku perlahan dimulai. Pagi itu aku memberanikan diri keluar tanpa topi dan masker. Bukan karena aku tiba-tiba percaya diri, melainkan karena aku lelah bersembunyi dari wajahku sendiri. Aku ingin tahu sejak apa dunia benar-benar menolakku. Aku ingin melihatnya dengan mata terbuka, meski risikonya menyakitkan. Langkah kakiku terasa berat sejak meninggalkan pintu rumah. Setiap langkah seolah menyeret masa lalu di belakangku. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan itu bahkan sebelum aku benar-benar melihatnya. Tatapan yang tidak lagi netral. Tatapan yang mengandung penilaian, rasa ingin tahu, dan sesuatu yang lebih tajam, penghakiman. Aku masuk ke sebuah minimarket kecil. Seharusnya ini hal biasa. Dulu, aku sering mampir tanpa beban. Kini, suasananya berbeda. Seorang kasir perempuan menatapku sesaat lebih lama, alisnya terangkat sedikit, lalu ia tersenyum tipis, senyum yang tidak benar-benar sampai ke mata. Seorang pria di belakangku berbisik pada temannya. Aku tidak mendengar jelas kata-katanya, tetapi nada suaranya cukup untuk membuat dadaku mengeras. Aku menunduk. Aku membayar belanjaanku dan keluar tanpa sepatah kata. Begitu pintu tertutup di belakangku, napasku terasa lebih lega, meski rasa perih itu tetap tinggal. Seperti luka lama yang disentuh kembali. Beginikah rasanya menjadi label? Aku bukan lagi Ammar yang dikenal lewat karakter-karakter di layar. Aku menjadi potongan berita. Aku menjadi contoh kesalahan. Aku menjadi bahan diskusi yang tidak pernah melibatkan diriku sendiri. Di rumah, aku membuka laptop. Tanganku sempat gemetar sebelum menekan tombol daya. Aku tahu apa yang akan kulihat, tapi rasa ingin tahuku lebih kuat daripada nalarku. Aku mengetik namaku sendiri di kolom pencarian. Kesalahan pertama hari itu. Judul demi judul muncul. Komentar demi komentar berjejer. Ada yang mencaci, ada yang sok bijak, ada pula yang pura-pura peduli. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, aku tidak lagi dianggap manusia utuh. Aku hanyalah kisah jatuh yang dinikmati bersama. Aku menutup laptop dengan cepat. Dadaku terasa sesak. Bukan karena marah, melainkan karena kecewa. Kecewa pada diriku sendiri, dan kecewa pada kenyataan bahwa penyesalan tidak pernah cukup bagi sebagian orang. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan dari produser, bukan dari sutradara, bukan dari siapapun yang berhubungan dengan pekerjaan. Pesan itu dari seorang kerabat jauh. Isinya singkat, tapi menghantam. Kamu harus sabar. Ini akibat dari pilihan hidupmu. Aku menatap layar lama sekali. Kata-kata itu tidak sepenuhnya salah, tapi cara ia diucapkan terasa seperti palu yang memukul tanpa empati. Seolah aku tidak sedang berusaha bangkit. Seolah aku belum cukup dihukum. Aku meletakkan ponsel dan berjalan ke kamar mandi. Aku berdiri di depan cermin. Wajah yang menatap balik ke arahku terlihat lebih tua dari yang kuingat. Garis-garis kelelahan mengendap di bawah mata. Tatapanku tidak lagi menyala seperti dulu. Apa kamu masih layak? Tanyaku pada bayangan sendiri. Tidak ada jawaban. Siang hari, aku menerima undangan kecil. Bukan undangan resmi, hanya ajakan untuk hadir di acara ulang tahun seorang kenalan lama. Aku ragu, tapi aku memutuskan datang.
Aku tidak ingin hidupku berhenti di ruang sempit bernama rasa takut. Acara itu berlangsung di sebuah rumah yang cukup ramai. Musik terdengar, tawa bersahutan. Ketika aku masuk, beberapa orang terdiam. Sebagian berpura-pura tidak melihatku. Sebagian lain menyapaku dengan sikap canggung. "Mar, apa kabar?" tanya seseorang. "Baik," jawabku singkat. Aku tahu mereka tidak benar-benar ingin tahu jawabannya. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang segelas air, memperhatikan orang-orang berbincang. Aku mendengar namaku disebut, lalu diikuti suara tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tawa yang disembunyikan di balik tangan. Aku ingin pergi. Aku benar-benar ingin pergi. Namun aku bertahan. Aku berdiri di sana sampai acara selesai, seperti seseorang yang sedang menjalani hukuman tak tertulis. Ketika aku akhirnya melangkah keluar, malam sudah turun. Udara terasa dingin, tetapi kepalaku panas oleh pikiran. Dalam perjalanan pulang, aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Stigma itu tidak akan hilang hanya karena aku meminta maaf. Tidak akan lenyap hanya karena waktu berjalan. Stigma itu hidup dari ingatan orang-orang, dan ingatan itu kejam. Malam itu, aku duduk di kamar, lampu sengaja kupadamkan. Aku tidak ingin melihat apapun. Aku hanya ingin mendengar suaraku sendiri, memastikan aku masih ada. Aku berbicara dalam hati, mengakui ketakutanku, mengakui penyesalanku, mengakui bahwa aku hampir menyerah. Namun di sela kelelahan itu, ada satu hal yang terus menggangguku. Jika semua orang sudah menyerah padaku, apakah aku juga harus menyerah pada diriku sendiri? Pertanyaan itu tidak langsung kujawab. Aku membiarkannya menggantung, seperti cahaya redup di ujung lorong panjang. Tidak terang, tapi cukup untuk menuntunku agar tidak sepenuhnya tersesat. Aku tidur larut malam itu, dengan perasaan campur aduk. Dunia di luar sana masih keras, masih dingin, masih penuh stigma. Tetapi di dalam diriku, sesuatu mulai berubah. Bukan keyakinan, melainkan tekad kecil yang belum bernama. Aku belum tahu bagaimana caranya kembali. Aku belum tahu apakah aku akan diterima. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku belum selesai. Dan selama aku belum selesai, aku akan terus melangkah, meski dunia menatapku dengan curiga. Hari itu hujan turun sejak pagi, rintiknya rapat dan tanpa jeda. Langit kelabu menggantung rendah, seolah menekan atap rumahku. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar televisi yang menyala tanpa suara. Gambar berganti, wajah-wajah asing berbicara tentang dunia yang terasa semakin jauh dariku. Aku tidak menunggu apapun. Dan justru karena itulah, ketika ponselku bergetar, jantungku berdegup terlalu cepat. Nama yang muncul di layar bukan nama yang kuharap, juga bukan nama yang kutakuti. Itu nama lama. Seseorang yang pernah bekerja denganku bertahun-tahun lalu. Seseorang yang, sejujurnya, tidak pernah kupikir akan menghubungiku lagi. Aku membiarkan ponsel itu bergetar beberapa detik sebelum akhirnya mengangkatnya. "Halo, Mar," suara di seberang terdengar hati-hati. Terlalu hati-hati. "Halo," jawabku singkat. Ada jeda. Aku bisa merasakan keraguan di balik napasnya. "Kamu lagi sibuk?" Pertanyaan itu hampir membuatku tertawa. Sibuk dengan apa? Dengan diam? Dengan menata ulang hidup yang berantakan? "Tidak," kataku jujur. Ia menarik napas, lalu berkata pelan, "Aku mau bicara soal kerjaan." Dunia di sekitarku seolah berhenti bergerak. Kerjaan. Satu kata itu menggema di kepalaku. Sudah lama tidak ada yang mengaitkannya denganku. Aku bangkit dari dudukku, berjalan pelan ke dekat jendela. Hujan masih turun. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu yang redup. "Kerjaan apa?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap datar. "Ada proyek film. Layar lebar. Masih tahap awal, tapi namamu masuk pembahasan." Aku memejamkan mata. Namaku masuk pembahasan. Bukan dipastikan. Bukan ditawarkan. Hanya dibahas. Namun bahkan itu saja sudah terasa seperti keajaiban kecil. Aku tidak langsung menjawab. Aku takut jika aku bicara terlalu cepat, suara gemetarku akan terdengar. "Siapa sutradaranya?" tanyaku akhirnya.
Ia menyebutkan sebuah nama. Nama besar. Nama yang reputasinya tidak main-main. Aku menelan ludah. Dadaku terasa sempit. Kenapa aku? Pertanyaanku keluar lebih lirih dari yang kuinginkan. Di seberang sana, ia terdiam sejenak. Lalu berkata, karena perannya berat. Dan, ada yang merekomendasikan kamu. Ada yang, ulangku. Iya, Raffi. Aku terdiam lama. Nama itu tidak asing. Tidak mungkin asing. Raffi Ahmad. Sosok yang selalu berada di pusat sorotan, yang namanya identik dengan kesuksesan, jaringan luas, dan keberanian mengambil risiko. Namun justru karena itulah, aku tidak mengerti. Kenapa dia? Kenapa aku? Telepon itu berakhir dengan janji pertemuan. Tidak ada kepastian. Tidak ada kontrak. Hanya kesempatan untuk duduk, bicara, dan mendengar. Setelah panggilan terputus, aku berdiri mematung. Ponsel masih kugenggam. Tanganku basah oleh keringat, entah sejak kapan. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Ada sesuatu yang berubah di sana. Bukan senyum, bukan keyakinan, tapi keterkejutan yang bercampur takut. Aku tidak langsung merasa senang. Yang pertama datang justru rasa curiga. Dunia tidak pernah tiba-tiba baik padaku. Setiap peluang selalu datang dengan harga. Dan aku terlalu sering membayar mahal. Hari pertemuan itu tiba lebih cepat dari yang kuduga. Aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Memilih pakaian sederhana. Tidak ingin terlihat berusaha terlalu keras. Tidak ingin terlihat putus asa. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang tidak bisa kusembunyikan. Aku datang lebih awal. Duduk di sudut ruangan, memesan kopi yang hampir tidak kuminum. Setiap kali pintu terbuka, jantungku berdegup lebih cepat. Hingga akhirnya, aku melihatnya masuk. Raffi Ahmad. Ia melangkah dengan santai, senyum kecil terukir di wajahnya. Tidak ada ekspresi canggung. Tidak ada jarak. Seolah kami hanya dua orang yang hendak mengobrol ringan, bukan dua manusia dengan beban reputasi yang berbeda arah. Mar, sapanya sambil menjabat tanganku erat. Terima kasih sudah datang, lanjutnya. Aku mengangguk. Terima kasih sudah mengingat. Ia tersenyum tipis, lalu duduk di depanku. Kami tidak langsung bicara soal film. Ia bertanya tentang keadaanku, tentang keseharianku, tentang bagaimana aku menjalani hari-hariku sekarang. Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, tapi membuatku terkejut. Tidak ada nada menghakimi. Tidak ada rasa ingin tahu yang berlebihan. Hanya perhatian yang terasa, tulus. Baru setelah itu, pembicaraan beralih ke proyek film. Perannya tidak mudah, katanya. Karakter ini punya masa lalu gelap, tapi berusaha memperbaiki diri. Aku langsung kepikiran kamu. Aku tertawa kecil, pahit. Ironis. Realistis, balasnya cepat. Ia tidak menyangkal masa laluku. Ia tidak memolesnya. Ia mengakuinya sebagai bagian dari diriku, dan justru itulah yang ia anggap bernilai. Namun tetap saja, pertanyaan itu mengganjal di dadaku. Kenapa kamu mau pasang badan? Tanyaku akhirnya. Kamu tahu risikonya. Ia menatapku lama sebelum menjawab. Karena semua orang bisa jatuh, katanya pelan. Tapi tidak semua orang diberi kesempatan bangkit. Kalimat itu menusuk tepat ke pusat dadaku. Aku pulang dari pertemuan itu dengan kepala penuh. Tawaran itu nyata. Kesempatan itu ada. Namun bersamanya, datang pula ketakutan yang lebih besar. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku mengecewakan semua orang lagi? Bagaimana jika kesempatan ini hanya akan membuka luka lama, lalu menutupnya lebih dalam? Malam itu, aku duduk sendirian, memandangi naskah yang baru dikirimkan. Halaman demi halaman terasa berat. Setiap dialog seperti cermin yang memantulkan diriku sendiri. Aku membaca perlahan, berhenti berkali-kali, menarik napas panjang. Ini bukan sekadar peran. Ini pertaruhan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, hidup memberiku pilihan yang nyata. Aku bisa menolak, tetap aman dalam bayang-bayang. Atau aku bisa melangkah, menerima risiko, dan menghadapi dunia sekali lagi. Aku menutup naskah itu perlahan. Di dadaku, ketakutan dan harapan berkelahi tanpa pemenang. Namun satu hal mulai jelas.
Jika aku ingin hidupku bergerak maju, aku tidak bisa terus bersembunyi di balik masa lalu. Dan malam itu, di tengah hujan yang kembali turun pelan, aku tahu. Perjalananku benar-benar dimulai di sini. Aku tidak pernah menyangka bahwa namaku akan kembali muncul di ruang publik dengan cara seperti ini. Bukan lewat poster film. Bukan lewat teaser yang megah. Melainkan lewat potongan berita, unggahan media sosial, dan diskusi yang tak pernah meminta pendapatku. Dunia kembali membicarakanku, bukan karena karyaku, melainkan karena satu nama yang berdiri di sampingku. Raffi Ahmad. Hari itu aku bangun dengan kepala berat. Ponselku penuh notifikasi yang tidak kubuka sejak malam sebelumnya. Aku sudah bisa menebak isinya. Sejak kabar keterlibatanku dalam proyek film itu bocor, ritme hidupku berubah drastis. Diam yang dulu menyelimuti kini digantikan oleh suara, terlalu banyak suara. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, lalu membuka satu persatu pesan yang masuk. Ada dukungan, ada keraguan, dan ada kebencian yang ditulis tanpa ragu. Namun yang paling membuatku tercekat bukan kata-kata kasar, melainkan pertanyaan yang berulang. Kenapa Raffi? Apa motifnya? Ammar cuma numpang nama besar. Aku menutup ponsel dan menatap lantai. Rasanya seperti berdiri di tengah sorotan lampu yang menyilaukan, tanpa tahu kemana harus melangkah. Aku tidak pernah meminta semua ini. Aku hanya ingin bekerja. Aku hanya ingin memperbaiki diri. Namun dunia selalu menuntut alasan yang lebih besar dari sekadar niat baik. Di lokasi pertemuan produksi, suasana terasa berbeda. Senyum-senyum yang kuterima tidak lagi polos. Ada yang hangat, tapi banyak pula yang penuh perhitungan. Aku bisa merasakannya dari cara mereka memandang, dari nada bicara yang dijaga terlalu rapi. Ammar, sapa seseorang sambil menjabat tanganku. Kamu beruntung. Aku tersenyum tipis. Mungkin. Namun di dalam hatiku, kata beruntung terdengar seperti ejekan. Mereka tidak melihat malam-malam panjang yang kuhabiskan dengan rasa bersalah. Mereka tidak melihat perjuangan kecilku untuk kembali percaya pada diriku sendiri. Yang mereka lihat hanya hasil akhir, kesempatan yang datang, seolah jatuh dari langit. Raffi datang sedikit terlambat hari itu. Ketika ia masuk ruangan, atmosfer berubah. Semua mata tertuju padanya. Ia menyapa banyak orang, bercanda ringan, lalu menghampiriku. Kamu oke? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku masih belajar. Ia menepuk pundakku singkat, tanpa banyak kata. Gestur kecil itu entah mengapa memberiku sedikit ketenangan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa jam kemudian, sebuah unggahan muncul. Foto kami berdua, berdiri berdampingan, tersenyum. Captionnya sederhana, tapi efeknya seperti ledakan kecil. Komentar membanjiri. Analisis bermunculan. Narasi dibentuk tanpa izin. Aku membaca sebagian, lalu berhenti. Tanganku gemetar. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul, bukan karena aku melakukan kesalahan, melainkan karena aku merasa menjadi beban. Malamnya, aku duduk sendirian di mobil. Mesin belum kuhidupkan. Aku menatap kaca depan yang gelap, seolah menunggu jawaban dari bayanganku sendiri. Pertanyaan itu kembali menghantuiku. Apakah aku pantas dibela? Aku menghubungi Raffi malam itu. Tidak untuk membahas proyek, tidak untuk strategi. Aku hanya ingin jujur. Gue nggak mau lo kena dampaknya, kataku setelah sambungan terhubung. Nama lo terlalu besar. Di seberang sana, ia tertawa kecil. Bukan tawa meremehkan, melainkan tawa orang yang sudah siap dengan risikonya. Mar, katanya tenang. Kalau gue takut omongan orang, gue nggak akan ngelakuin apa-apa. Aku terdiam. Gue tahu lo salah, lanjutnya. Tapi gue juga lihat lo berusaha. Dan itu cukup buat gue. Kata-katanya tidak menghapus rasa takutku. Namun setidaknya, ia memberiku alasan untuk bertahan. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk, lega, tapi juga semakin terbebani. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Latihan dimulai. Pembacaan naskah dilakukan. Aku tenggelam dalam karakter yang terasa terlalu dekat dengan hidupku sendiri. Setiap dialog seperti mengorek luka lama, memaksaku mengingat hal-hal yang ingin kulupakan. Di luar ruangan latihan,
dunia tidak berhenti menghakimi. Media mulai menulis dengan nada lebih tajam. Ada yang menyebut comeback ini sebagai sandiwara. Ada yang menuduhnya sebagai pencitraan murahan. Aku mencoba tidak membaca, tapi judul-judul itu selalu menemukan jalannya ke mataku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kehadiranku justru merusak proyek ini? Suatu sore, aku duduk sendirian di sudut studio. Suara latihan terdengar samar dari kejauhan. Aku menatap naskah di pangkuanku, namun pikiranku melayang jauh. Aku merasa kecil, meski berada di ruang besar. Aku merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Raffi duduk di sebelahku tanpa suara. "Lo kelihatan capek," katanya. "Gue ngerasa, semua ini terlalu besar," jawabku jujur. Ia mengangguk pelan. "Memang." Aku menoleh. "Terus kenapa lo tetap maju?" Ia menatap ke depan, lalu berkata pelan, "Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?" Jawaban itu sederhana, tapi berat. Aku menyadari sesuatu malam itu. Dukungan yang kuterima bukan hadiah gratis. Ia datang dengan konsekuensi, dengan risiko, dengan keberanian untuk berdiri di tengah badai. Aku pulang dengan langkah gontai. Di rumah, aku duduk lama di ruang tamu, mematikan semua lampu kecuali satu. Aku berpikir tentang diriku yang dulu, percaya diri, ceroboh, dan merasa dunia akan selalu memaafkan. Aku juga memikirkan diriku yang sekarang, penuh penyesalan, lebih berhati-hati, dan sadar bahwa setiap langkah diawasi. Dukungan Raffi menjadi sorotan utama. Namun bagiku, itu juga menjadi cermin besar yang memantulkan pertanyaan paling jujur. Apakah aku benar-benar siap memikul kepercayaan ini? Aku tidak menemukan jawabannya malam itu. Namun satu hal mulai kupahami dengan jelas. Kesempatan kedua bukan hanya tentang diberi ruang. Ia tentang keberanian untuk berdiri, meski tahu angin bisa kembali menjatuhkan. Dan jika aku memilih mundur sekarang, aku tidak hanya mengecewakan orang lain. Aku akan mengecewakan diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa latihan bukan sekadar proses menghafal dialog. Latihan adalah perjalanan masuk ke ruang-ruang gelap yang selama ini kukunci rapat. Setiap kali aku berdiri di tengah studio, memegang naskah, aku tidak hanya membaca peran, aku membaca diriku sendiri, versi yang selama ini kutolak untuk kutemui. Studio itu luas, berdinding putih, dengan lampu-lampu besar yang menggantung seperti mata raksasa. Setiap langkah kakiku menggema. Setiap gerak terasa diperhatikan, bahkan ketika tidak ada yang benar-benar menatapku. Aku datang lebih awal dari jadwal, bukan karena rajin, melainkan karena aku takut datang terlambat dan kehilangan ritme. Hari pertama latihan dimulai tanpa seremoni. Sutradara langsung meminta kami membaca adegan paling berat. Tidak ada pemanasan. Tidak ada basa-basi. Seolah ia ingin tahu sejak awal, siapa yang siap, dan siapa yang hanya mengandalkan nama. Aku berdiri berhadapan dengan lawan mainku. Tanganku dingin. Tenggorokanku kering. Ketika aku mulai mengucapkan dialog, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Kalimat-kalimat itu seharusnya milik karakter, tetapi entah mengapa terasa seperti pengakuan pribadiku. Aku tahu aku salah, ucapku dalam adegan itu. Aku tahu aku menghancurkan banyak hal. Kata-kata itu keluar terlalu mudah, terlalu nyata. Aku berhenti sejenak. Nafasku tertahan. Sutradara tidak memotong. Ia hanya menatapku, seolah menunggu aku menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Aku melanjutkan. Namun kali ini, suaraku bergetar. Dadaku sesak. Aku tahu ini bukan akting murni. Ini adalah luka yang terbuka tanpa izin. "Cut," kata sutradara akhirnya. Ruangan sunyi. Ia menghampiriku perlahan. Tidak ada nada marah di wajahnya. Tidak ada kritik tajam. "Jangan ditahan," katanya pelan. "Kalau sakit, biarkan sakit." Kalimat itu mengikuti aku sepanjang hari. Latihan berlanjut, adegan demi adegan. Setiap karakter yang kubawakan terasa semakin dekat. Terlalu dekat. Aku pulang dengan kepala berat dan tubuh lelah, namun pikiranku menolak beristirahat. Setiap malam, dialog itu terngiang. Setiap malam, aku bermimpi tentang kesalahan yang tak bisa kuulang, tapi juga tak bisa kuhapus. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap menjalani ini?
Di sela latihan, aku sering duduk sendiri. Mengamati aktor lain bercanda, berbagi cerita ringan, tertawa lepas. Aku tersenyum, ikut tertawa sesekali, namun ada jarak tak kasat mata yang selalu memisahkan. Bukan karena mereka menjauh, tetapi karena aku sendiri yang belum tahu cara mendekat. Suatu siang, saat istirahat, aku membuka ponsel. Sebuah artikel muncul di beranda. Judulnya mencolok. Isinya mempertanyakan kelayakanku kembali ke layar lebar. Kata-katanya dingin, rapi, dan menyakitkan. Aku membacanya sampai selesai, meski setiap kalimat terasa seperti pisau kecil yang menggores pelan. Aku meletakkan ponsel. Tanganku gemetar. "Kenapa kamu masih baca?" Suara Raffi terdengar di belakangku. Aku menoleh. Ia berdiri dengan wajah serius, bukan marah, tapi khawatir. "Biar tahu," jawabku singkat. "Tahu apa? Apa mereka benar?" Ia duduk di depanku. Menatapku lama sebelum berkata, "Yang paling bahaya itu bukan omongan orang. Tapi saat kamu mulai percaya." Aku terdiam. Latihan sore itu terasa lebih berat. Sutradara meminta kami mengulang satu adegan berkali-kali. Adegan di mana karakterku sendirian, berbicara pada dirinya sendiri, mengakui kebodohan, dan memilih untuk berubah. Setiap pengulangan menguras tenaga. Suaraku serak. Mataku panas. Namun sutradara belum puas. "Lebih jujur," katanya. "Kurangi akting. Tambahkan keberanian." Keberanian. Aku menarik napas panjang. Ketika kamera latihan kembali menyala, aku tidak lagi memikirkan teknik. Aku tidak lagi memikirkan penilaian. Aku hanya memikirkan satu hal, aku tidak ingin berbohong lagi, bahkan pada diriku sendiri. Aku bicara. Suaraku pecah. Bahuku gemetar. Namun aku menyelesaikan adegan itu tanpa menahan apapun. Ruangan sunyi. Aku tidak mendengar tepuk tangan. Tidak ada pujian. Namun aku tahu sesuatu berubah. Bukan di sekitar, melainkan di dalam diriku. Malam itu, aku pulang lebih lambat dari biasanya. Aku duduk di mobil tanpa menyalakan mesin. Menatap setir lama sekali. Ada rasa lelah yang tidak bisa diatasi dengan tidur. Lelah karena terus menghadapi diri sendiri tanpa jeda. Aku teringat hari-hari ketika aku menghindari refleksi. Ketika aku menyibukkan diri agar tidak perlu berpikir. Kini, semua itu kembali padaku, tanpa filter, tanpa jarak. Aku masuk rumah dengan langkah berat. Di kamar, aku membuka tas, mengeluarkan naskah, lalu meletakkannya di meja. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding. Mataku menatap kosong ke depan. Apa aku melakukan ini untuk menebus? Gumamku pelan. Atau untuk membuktikan? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Latihan hari-hari berikutnya semakin intens. Sutradara mulai menuntut konsistensi emosi. Tidak cukup hanya menangis. Tidak cukup hanya terlihat menyesal. Ia ingin perubahan yang nyata, bahkan dalam cara aku berjalan, berdiri, dan memandang. Setiap kritik terasa seperti tamparan, tapi aku tidak mundur. Aku memilih mendengarkan, memperbaiki, menelan egoku yang dulu terlalu sering berbicara. Namun di balik semua usaha itu, ada ketakutan yang terus membayangi. Bagaimana jika semua ini tidak cukup? Bagaimana jika aku sudah berubah, tapi dunia menolak mengakuinya? Suatu malam, setelah latihan panjang, aku duduk bersama Raffi di parkiran. Lampu-lampu mobil memantul di aspal basah. Hujan turun tipis, nyaris tak terasa. "Lo capek?" tanyanya. Aku mengangguk. "Banget." "Terus kenapa masih maju?" Aku terdiam sejenak sebelum menjawab, "Karena kalau gue berhenti sekarang, luka ini nggak akan pernah sembuh." Ia tersenyum kecil. Tidak berkata apa-apa lagi. Aku pulang malam itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Latihan telah membuka luka lama, tapi juga memberiku cara untuk merawatnya. Aku belum sepenuhnya pulih. Aku belum sepenuhnya yakin. Namun satu hal mulai terasa nyata. Aku tidak lagi lari. Dan mungkin, disitulah awal perubahan yang sebenarnya. Tekanan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, seperti air yang merembes ke celah tembok, diam, sabar, dan pada akhirnya meruntuhkan segalanya. Aku mulai merasakannya sejak pagi itu.
Udara di lokasi syuting terasa berbeda. Bukan karena cuaca, melainkan karena sikap orang-orang. Senyum masih ada, sapaan masih terdengar, namun semuanya terasa tipis, seolah dibungkus kehati-hatian berlebih. Aku menangkap bisik-bisik yang berhenti saat aku mendekat. Tatapan yang buru-buru dialihkan. Kalimat yang dipotong di tengah jalan. Aku sudah mengenal suasana ini. Ini bukan kebencian terbuka. Ini adalah jarak. Sutradara memanggil kami untuk rapat mendadak. Semua duduk mengelilingi meja panjang. Lampu neon di atas kepala terasa menyilaukan. Aku duduk sedikit ke pinggir, membuka buku catatan, meski tahu aku tidak akan menulis apapun. Produser membuka pembicaraan dengan nada datar. Terlalu datar untuk situasi sepenting ini. Beberapa sponsor menyatakan keberatan, katanya. Kalimat itu menggantung di udara. Keberatan dengan? Seseorang bertanya. Ia tidak langsung menjawab. Matanya melirik ke arahku sekilas, lalu kembali ke meja. Dengan keterlibatan Ammar. Dadaku mengencang. Aku menunduk. Tanganku mengepal di bawah meja. Aku sudah menduga hal ini akan datang. Namun ketika benar-benar diucapkan, rasanya tetap seperti pukulan yang diarahkan tepat ke dada. Ada wacana boikot, lanjutnya. Bukan cuma dari sponsor, tapi juga tekanan dari beberapa pihak. Ruangan hening. Aku menunggu. Menunggu seseorang berkata bahwa aku akan diganti. Menunggu kalimat yang mengakhiri segalanya. Namun tidak ada yang langsung berbicara. Semua terlihat menimbang, berhitung, mempertimbangkan risiko. Aku mengangkat kepala. Kalau aku masalahnya, kataku pelan tapi jelas, aku bisa mundur. Beberapa orang menoleh. Sutradara langsung bereaksi. Tidak, katanya tegas. Ini bukan soal kualitas. Ini soal ketakutan. Aku tersenyum tipis, pahit. Ketakutan itu nyata. Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Industri ini dibangun di atas citra. Di atas kepercayaan publik. Dan aku adalah retakan di dinding yang mereka bangun dengan susah payah. Rapat berakhir tanpa keputusan final. Aku keluar ruangan dengan langkah berat. Lorong terasa panjang, lampu-lampunya dingin. Aku berhenti di dekat jendela, menatap keluar. Langit mendung. Angin menggerakkan dedaunan dengan gelisah. Ponselku bergetar. Pesan masuk. Dari seseorang yang tidak kusimpan namanya. Kamu harus tahu diri. Jangan hancurkan proyek orang lain. Aku membaca pesan itu sekali, lalu menghapusnya. Namun isinya tetap tinggal di kepalaku. Seperti racun yang menyebar pelan. Hari itu latihan tetap berjalan, tapi rasanya hampa. Dialog keluar dari mulutku, gerakan kulakukan sesuai arahan, namun pikiranku terpecah. Aku mulai meragukan setiap langkah. Setiap ekspresi. Setiap kata. Apakah aku benar-benar pantas berada di sini? Sore menjelang malam, Raffi menghampiriku. Wajahnya serius. Tidak seperti biasanya. Gue mau jujur, katanya. Aku mengangguk. Tekanannya gede, lanjutnya. Ada yang minta gue buat, jaga jarak. Aku tertawa kecil. Akhirnya, ia menatapku tajam. Ini bukan lucu. Gue tahu, jawabku. Makanya gue nggak marah. Kami duduk di bangku panjang di luar studio. Suasana sunyi. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Aku bisa merasakan kelelahan yang sama di wajahnya. Lo nyesel? Tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Menarik napas panjang, lalu berkata, gue nyesel kalau lo berhenti karena takut. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Malam itu, aku pulang dengan pikiran penuh. Aku membuka ponsel dan melihat berita-berita terbaru. Judulnya semakin tajam. Narasinya semakin kejam. Aku disebut risiko. Beban. Masalah yang harus disingkirkan. Aku menutup layar. Aku berjalan ke kamar, duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Mataku menatap kosong. Dadaku naik turun tidak beraturan. Untuk pertama kalinya sejak proyek ini dimulai, aku merasa benar-benar goyah. Aku mengingat kembali semua latihan. Semua luka yang kubuka. Semua usaha untuk jujur. Apakah semua itu akan sia-sia hanya karena masa laluku lebih keras daripada usahaku sekarang? Aku ingin marah.
Namun yang datang justru rasa lelah yang dalam. Keesokan harinya, aku dipanggil lagi. Kali ini hanya aku, sutradara, dan produser. Suasana lebih tegang. Tidak ada basa-basi. Kami butuh kepastian, kata produser. Kami tidak ingin proyek ini gagal. Aku mengangguk. Saya mengerti. Apa kamu siap menanggung semua konsekuensi? Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya berat. Konsekuensi bukan hanya untukku. Ia menjalar ke semua orang yang berdiri bersamaku. Ke Raffi, ke kru, ke aktor lain. Aku memejamkan mata sejenak. Aku siap, kataku akhirnya. Tapi kalau nanti keadaan makin buruk, aku akan mundur. Sutradara langsung memotong. Jangan ambil keputusan karena takut. Aku menatapnya. Ini bukan takut. Ini tanggung jawab. Aku keluar ruangan dengan langkah pelan. Kepalaku terasa berat. Aku sadar, titik ini bukan lagi tentang diriku sendiri. Ini tentang kepercayaan. Dan kepercayaan itu mulai retak, bukan karena satu pihak, melainkan karena tekanan yang terlalu besar. Di parkiran, aku berdiri lama sebelum masuk mobil. Tanganku menyentuh gagang pintu, tapi aku tidak langsung membuka. Aku bertanya pada diriku sendiri, dengan jujur, tanpa drama. Apa aku masih kuat? Jawabannya tidak langsung muncul. Namun di balik keraguan itu, ada satu perasaan yang belum padam. Aku tidak ingin pergi sebagai pengecut. Jika aku harus jatuh lagi, aku ingin jatuh sambil berdiri. Bab ini bukan tentang keputusan akhir. Ini tentang retakan pertama. Retakan yang akan menentukan apakah bangunan ini akan runtuh, atau justru diperkuat dari dalam. Dan aku tahu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Aku selalu berpikir bahwa yang paling menyakitkan dari kejatuhan adalah kehilangan kepercayaan orang lain. Ternyata aku salah. Yang paling menyakitkan adalah saat aku mulai meragukan ketulusan orang yang berdiri paling dekat denganku. Hari itu dimulai dengan rasa gelisah yang tidak biasa. Sejak bangun pagi, dadaku terasa berat, seperti ada sesuatu yang tertahan di antara napas masuk dan napas keluar. Aku mencoba mengabaikannya, menyibukkan diri dengan membaca naskah, mengulang dialog, memperbaiki intonasi. Namun pikiranku terus melayang pada satu hal. Raffi, beberapa hari terakhir, kami jarang bicara panjang. Bukan karena bertengkar, melainkan karena waktu dan tekanan menyempitkan ruang komunikasi. Aku melihatnya sibuk, mondar-mandir, menerima panggilan, berbicara dengan nada serius. Sesuatu sedang terjadi. Dan entah mengapa, aku merasa aku berada di pusat pusarannya. Di lokasi, suasana semakin tegang. Kru bekerja lebih senyap dari biasanya. Tidak ada canda ringan. Tidak ada tawa spontan. Semua bergerak cepat, efisien, dan kaku. Aku menyelesaikan latihan dengan fokus yang kupaksakan. Setiap adegan terasa seperti berjalan di atas tali tipis, satu langkah salah, dan semuanya bisa jatuh. Selesai latihan, Raffi memintaku menunggu. Gue mau ngomong, katanya singkat. Nada suaranya tidak seperti biasanya. Tidak santai. Tidak bercanda. Ada sesuatu yang tertahan di sana. Kami masuk ke ruang kecil di belakang studio. Pintu tertutup. Suasana mendadak hening. Aku berdiri, bersandar di meja. Raffi duduk di kursi, menyandarkan punggungnya, menatap lantai beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat wajahnya. Ada hal yang harus lo tahu, katanya. Aku menelan ludah. Tentang apa? Semua ini. Ia menggerakkan tangannya, seolah menunjuk seluruh situasi yang sedang kami hadapi. Aku menunggu. Gue nggak cuma bantu lo karena kasihan, lanjutnya pelan. Dan bukan juga cuma karena pertemanan. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Terus, tanyaku, suaraku lebih rendah dari biasanya. Ia menarik napas panjang. Gue lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar. Bukan cuma film ini. Tapi perubahan cara industri ngelihat orang yang jatuh. Aku menatapnya tanpa berkedip. Gue capek lihat orang dibuang begitu aja, katanya. Sekali salah, habis. Padahal hidup nggak sesederhana itu. Aku mengernyit. Jadi, gue apa di sini? Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. Lo bukti, katanya akhirnya.
Kata itu menggantung di udara. Bukti bahwa kesempatan kedua itu nyata. Bahwa perubahan itu mungkin. Bahwa penonton juga bisa belajar memisahkan kesalahan dari kemanusiaan. Aku merasa darahku berdesir lebih cepat. Jadi gue, strategi, tanyaku. Nada suaraku tidak marah. Lebih ke, terluka. Ia berdiri. Mendekat. Menatapku lurus. Lo manusia, katanya tegas. Tapi ia, lo juga simbol. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari semua hujatan media. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, melainkan karena pahitnya terasa sampai ke tenggorokan. Jadi semua tekanan ini, kataku, semua risiko, semua omongan, bagian dari rencana. Bagian dari kenyataan, jawabnya. Dan gue nggak pernah bohong soal itu. Gue cuma belum cerita semuanya. Aku memalingkan wajah. Dadaku sesak. Aku merasa seperti berdiri di dua dunia yang saling bertabrakan, dunia niat baik dan dunia kepentingan. Kenapa nggak bilang dari awal? Tanyaku. Karena kalau gue bilang, katanya pelan, lo mungkin nggak bakal mau jalan. Iya benar. Aku tidak tahu harus merasa dikhianati atau dipahami. Di satu sisi, aku marah. Merasa dimanfaatkan. Merasa perjuanganku dijadikan alat. Di sisi lain, aku tahu, tidak ada perubahan besar yang lahir tanpa strategi. Namun tetap saja, rasanya menyakitkan. Aku keluar dari ruangan itu dengan kepala penuh. Kakiku melangkah tanpa arah jelas. Aku berhenti di luar studio, duduk di tangga beton. Angin sore menyapu wajahku. Aku memejamkan mata, mencoba menatap pikiranku yang berantakan. Apakah aku hanya pion? Atau aku bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri? Ponselku bergetar. Pesan masuk dari seseorang yang tidak kukenal. Kalau kamu mundur sekarang, kamu membuktikan bahwa mereka benar. Aku membaca pesan itu berulang kali. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku berkendara tanpa tujuan, membiarkan lampu-lampu kota lewat begitu saja. Di kepalaku, percakapan dengan Raffi terus berputar. Setiap kata terasa seperti pisau bermata dua, melukai, tapi juga membuka. Aku teringat masa laluku, kesalahanku, kejatuhanku. Tidak ada yang membelaku saat itu. Tidak ada yang berkata bahwa aku masih layak diperjuangkan. Dan sekarang, ketika seseorang melakukannya, aku justru mempertanyakan niatnya. Bukankah itu juga bentuk ketakutan? Aku berhenti di pinggir jalan. Mematikan mesin. Menatap kaca depan yang memantulkan wajahku sendiri. Wajah yang lebih keras dari dulu. Lebih sadar. Lebih penuh luka. Apa yang kamu mau? Tanyaku pada bayangan itu. Aku tidak langsung menjawab. Aku kembali ke lokasi keesokan harinya dengan sikap berbeda. Aku tidak lagi menghindari tatapan. Aku tidak lagi menunduk. Aku menyelesaikan latihan dengan fokus penuh, menyalurkan semua emosi yang bergejolak ke dalam karakter. Sutradara menghampiriku setelah satu adegan berat. Ini yang gue tunggu, katanya. Lo marah, tapi lo jujur. Aku mengangguk. Di sela latihan, Raffi mendekat. Tidak berkata apa-apa. Hanya menatapku, menunggu. Aku nggak nyaman jadi simbol, kataku akhirnya. Ia mengangguk. Gue tahu. Tapi kalau kehadiranku bisa bikin orang lain dapat kesempatan kedua, aku nggak mau kabur. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, melainkan kelegaan. Gue nggak minta lo sempurna, katanya. Gue cuma minta lo bertahan. Dan disitulah aku akhirnya mengerti. Dukungan itu bukan tanpa kepentingan. Tapi juga bukan tanpa risiko. Raffi mempertaruhkan reputasinya. Aku mempertaruhkan sisa harga diriku. Kami berdiri di sisi yang sama, bukan karena kebetulan, melainkan karena pilihan. Pilihan untuk percaya bahwa manusia lebih besar dari kesalahannya. Malam itu, aku pulang dengan langkah lebih tenang. Konflik di dalam diriku belum selesai. Luka masih terasa. Namun satu hal menjadi jelas. Aku tidak lagi berjalan dalam gelap tanpa arah. Aku tahu apa yang kupikul. Aku tahu apa yang kuhadapi. Dan jika ini adalah pertarungan terakhirku, aku akan menjalaninya dengan mata terbuka. Karena kali ini, aku tidak hanya berjuang untuk diriku sendiri.
Aku berjuang untuk makna dari kesempatan kedua. Aku tidak pernah sedekat ini dengan kata menyerah. Bukan menyerah dengan teriakan. Bukan dengan drama. Melainkan menyerah yang sunyi, yang datang ketika seseorang terlalu lelah untuk marah, terlalu capek untuk melawan, dan terlalu sadar bahwa apapun yang dilakukan tetap terasa salah. Hari itu dimulai dengan kabar buruk. Aku menerimanya bukan dari rapat resmi, bukan dari produser, melainkan dari layar ponsel yang menyala saat aku baru membuka mata. Judul berita itu pendek, tapi efeknya menghantam keras. Ada tekanan baru. Ada ancaman penarikan dukungan. Ada desakan agar proyek ini dievaluasi ulang. Evaluasi ulang. Kalimat yang terdengar sopan, tapi artinya jelas, aku kembali menjadi masalah. Aku duduk lama di tepi ranjang. Tidak langsung bangkit. Tidak langsung bereaksi. Aku hanya menatap lantai, merasakan berat di dada yang semakin menekan. Nafasku terasa pendek, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan udara masuk ke paru-paruku. Aku tidak membuka berita itu. Aku tidak perlu membaca detailnya. Aku sudah hafal polanya. Aku tahu bagaimana ceritanya akan berkembang. Aku tahu bagaimana namaku akan diseret, dipotong-potong, lalu disusun ulang sesuai kebutuhan narasi. Di lokasi, suasana berubah drastis. Latihan dihentikan lebih cepat. Beberapa kru terlihat gelisah. Telepon berdering lebih sering. Aku melihat produser berbicara dengan wajah tegam, suaranya diturunkan, tapi gesturnya penuh tekanan. Sutradara mondar-mandir, sesekali menatapku, lalu mengalihkan pandangan. Aku merasa seperti benda rapuh yang diletakkan di tengah ruangan. Semua berhati-hati agar tidak menyentuhku, tapi juga berharap aku segera dipindahkan. Raffi belum datang. Dan entah mengapa, ketidakhadirannya membuat bebanku terasa berlipat. Aku duduk di sudut studio, memegang naskah tanpa benar-benar membaca. Kata-kata di halaman itu kabur. Aku tidak lagi melihat dialog. Yang kulihat hanya cermin besar yang memantulkan diriku sendiri, dengan segala kesalahan, kegagalan, dan penyesalan. Sutradara menghampiriku. "Mar," katanya pelan, "kalau kamu butuh waktu." "Apa aku akan diganti?" potongku. Ia terdiam. Jawaban yang tidak diucapkan seringkali lebih jujur daripada yang diucapkan. Aku berdiri, menarik napas panjang. "Kalau aku mundur sekarang, semuanya akan lebih mudah, kan?" Ia menggeleng lemah. "Tidak lebih mudah. Hanya berbeda." Aku tersenyum tipis. Berbeda tapi aman. Aku melangkah keluar studio tanpa menunggu jawaban. Angin siang menerpa wajahku, tapi tidak membawa kesejukan. Aku berjalan tanpa tujuan, melewati lorong panjang yang terasa semakin sempit. Setiap langkah terasa seperti beban tambahan di kakiku. Di parkiran, aku berhenti. Tanganku gemetar saat menggenggam kunci mobil. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di sana, menatap aspal yang panas, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, pikiranku benar-benar kosong. Tidak ada rencana. Tidak ada strategi. Hanya satu pertanyaan sederhana yang berulang tanpa henti. Untuk apa semua ini? Aku pulang lebih awal hari itu. Rumah terasa terlalu sunyi. Aku menyalakan lampu, lalu mematikannya lagi. Aku duduk di sofa, lalu berdiri tanpa arah. Aku membuka ponsel, menutupnya lagi. Segalanya terasa tidak pas, seperti tubuh yang menolak berada di ruangnya sendiri. Aku masuk ke kamar, duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Napasku mulai tidak teratur. Dadaku naik turun cepat. Aku menekan kening dengan telapak tangan, mencoba menahan sesuatu yang ingin pecah dari dalam. Aku teringat percakapan dengan Raffi. Tentang simbol. Tentang strategi. Tentang perubahan besar. Tiba-tiba semua itu terasa terlalu berat. Aku tidak pernah meminta menjadi contoh. Aku hanya ingin hidup normal. Aku hanya ingin bekerja tanpa harus membawa beban moral seluruh industri di pundakku. Aku hanya ingin menjadi Ammar, bukan pesan, bukan narasi, bukan perdebatan. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak menangis terseduh. Aku hanya membiarkan air itu mengalir, seperti kebocoran kecil yang sudah terlalu lama ditahan. Rasanya memalukan, tapi juga melegakan. Untuk sesaat, aku berhenti berpura-pura kuat.
Ponselku bergetar. Nama Raffi muncul di layar. Aku hampir tidak mengangkatnya. Namun aku tahu, jika aku mengabaikannya sekarang, aku mungkin tidak akan pernah menjawabnya lagi. "Halo," kataku lirih. "Lo di mana?" tanyanya cepat. "Di rumah." Aku ke sana. Aku ingin melarang. Aku ingin bilang tidak usah. Tapi suaraku tidak keluar. Sambungan terputus sebelum aku sempat berkata apapun. Beberapa waktu kemudian, pintu rumahku diketuk. Raffi berdiri di sana, wajahnya lelah, matanya merah, entah karena kurang tidur atau terlalu banyak berpikir. Ia masuk tanpa banyak kata. Kami duduk berhadapan, hening cukup lama. "Aku dengar semuanya," katanya akhirnya. Aku mengangguk. Aku pikir ini waktunya aku berhenti. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa drama, tanpa tangisan. Tapi berat. Ia menatapku lama. "Kenapa?" "Karena aku capek," jawabku jujur. Capek jadi beban. Capek jadi alasan orang ribut. Capek ngerasa salah terus, bahkan saat aku berusaha benar. Ia menghela napas panjang. "Kalau lo mundur sekarang, apa yang lo harapin?" Aku terdiam. "Apa lo bakal lebih tenang?" lanjutnya. "Atau lo cuma bakal nyesel dengan cara yang beda?" Pertanyaan itu menusuk tepat di tempat yang paling lemah. "Aku nggak tahu," jawabku pelan. Ia bersandar ke sofa, menatap langit-langit. "Gue juga nggak tahu semua jawabannya. Tapi satu hal yang gue yakin, lo bukan di sini karena rencana gue. Lo di sini karena lo mau berubah." Aku menunduk. "Dan kalau lo pergi sekarang," katanya lagi, "bukan cuma proyek ini yang kehilangan. Tapi lo juga kehilangan satu hal." "Apa?" tanyaku. "Kesempatan buat berdamai sama diri lo sendiri." Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Aku terdiam lama. Dalam diam itu, aku melihat kembali semua yang kulalui. Titik terendah. Tatapan menghakimi. Latihan yang menyakitkan. Retakan kepercayaan. Kebenaran pahit. Dan sekarang, ambang menyerah. Aku sadar sesuatu. Aku tidak takut gagal. Aku takut mencoba, lalu tetap tidak diterima. Namun bukankah itu risiko dari setiap perubahan? Aku mengangkat kepala. Menatap Raffi. "Kalau aku lanjut," kataku pelan, "aku nggak mau dijadikan tameng. Aku mau jujur. Di layar dan di luar layar." Ia mengangguk. "Itu yang gue mau dari awal." Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya hari itu, nafasku terasa utuh. "Oke," kataku akhirnya. Bukan dengan keyakinan penuh. Bukan dengan semangat berapi-api. Tapi dengan kesadaran. Aku akan lanjut. Bukan karena aku yakin akan menang. Tapi karena aku tidak ingin menyerah di titik ini. Raffi tersenyum kecil. Bukan senyum lega. Senyum seseorang yang tahu perjalanan masih panjang. Malam itu, setelah ia pergi, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Suasana tenang. Dadaku masih terasa berat, tapi tidak lagi menekan. Aku tahu badai belum usai. Namun aku juga tahu, keputusan terpenting telah kuambil. Aku tidak pergi. Dan selama aku masih berdiri, cerita ini belum berakhir. Ada masa ketika aku membenci namaku sendiri. Bukan karena bunyinya, bukan karena sejarahnya, melainkan karena setiap kali orang menyebutnya, yang muncul bukan diriku sebagai manusia, melainkan rangkaian kesalahan yang seolah tidak pernah selesai. Namaku menjadi tajuk, menjadi peringatan, menjadi contoh yang diseret kemana-mana. Namun hari ini, aku menyebut namaku dengan suara pelan, dan tidak lagi gemetar. Aku berdiri di depan jendela, menatap pagi yang bergerak perlahan. Cahaya matahari masuk tanpa tergesa, menyentuh lantai, dinding, dan wajahku. Tidak ada sorotan kamera. Tidak ada mikrofon. Tidak ada kerumunan. Hanya aku, napas yang teratur, dan kesadaran bahwa aku masih di sini. Bertahan. Itulah kata yang paling sering kupikirkan akhir-akhir ini. Bukan bangkit. Bukan menang. Bukan membuktikan apapun. Bertahan, dalam kejujuran, dalam proses, dalam penerimaan bahwa tidak semua luka akan benar-benar sembuh, tetapi bisa berhenti berdarah. Setelah film itu, hidupku tidak berubah secara drastis. Aku tidak tiba-tiba dielu-elukan.
Aku juga tidak sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu. Masih ada pandangan curiga. Masih ada bisikan. Masih ada pintu yang tertutup rapat. Namun ada satu perbedaan besar. Aku tidak lagi bersembunyi. Aku menerima undangan-undangan dengan selektif. Aku menolak beberapa tawaran yang terasa tergesa. Aku memilih proyek yang memberi ruang bagi kejujuran, bukan sensasi. Setiap keputusan kuambil dengan kesadaran penuh, bahwa kesempatan kedua bukan hak, melainkan amanah. Suatu sore, aku kembali ke tempat yang dulu menjadi titik terendahku. Bukan untuk membuka luka, melainkan untuk menutupnya dengan tenang. Aku duduk di bangku panjang, mengamati orang-orang berlalu lalang, masing-masing membawa beban yang tidak terlihat. Aku sadar, dunia tidak pernah benar-benar berhenti untuk menungguku pulih. Dunia terus berjalan. Dan tugasku bukan mengejarnya dengan napas terengah, melainkan melangkah seirama. Ponselku bergetar. Pesan dari Raffi. Gimana kabar hari ini? Aku tersenyum kecil sebelum membalas. Lebih jujur. Ia membalas singkat. Itu cukup. Aku mematikan layar, menyimpan ponsel, dan kembali menikmati sore. Aku tidak lagi bergantung pada validasi. Aku tidak lagi menunggu tepuk tangan sebagai penanda bahwa aku layak ada. Aku belajar satu hal penting, nilai diriku tidak ditentukan oleh seberapa keras dunia berteriak tentangku. Malam hari, aku duduk di meja kecil, membuka buku catatan lama. Di dalamnya, ada coretan-coretan kacau dari masa-masa penuh amarah dan penyesalan. Aku membaca beberapa halaman, lalu berhenti. Aku tidak ingin menghapusnya. Aku juga tidak ingin menambahkan kebencian baru. Aku menulis satu kalimat di halaman kosong. Aku bertanggung jawab atas hidupku. Tidak lebih, tidak kurang. Kalimat itu terasa cukup untuk hari ini. Aku sadar, sebagian orang mungkin tidak akan pernah memaafkanku. Sebagian lagi mungkin hanya menerima sejauh yang mereka mampu. Dan itu tidak apa-apa. Memaafkan bukan kewajiban siapapun selain diriku sendiri. Dan aku sedang belajar melakukannya. Jika dulu aku ingin dikenal sebagai aktor hebat, hari ini aku ingin dikenal sebagai manusia yang terus belajar. Jika dulu aku takut kehilangan segalanya, hari ini aku mengerti bahwa kehilangan bisa menjadi guru paling jujur. Aku bukan kisah sukses instan. Aku bukan simbol sempurna tentang perubahan. Aku hanya seseorang yang pernah jatuh, memilih bangkit, lalu terus berjalan meski tertatih. Di cermin, aku kembali menatap diriku sendiri. Wajah yang sama, namun dengan penerimaan yang berbeda. Aku tidak lagi bertanya, apa aku pantas? Aku bertanya, apa aku jujur hari ini? Dan jika jawabannya ya, maka itu sudah cukup. Aku melangkah menjauh dari cermin, mematikan lampu, dan membiarkan malam memeluk rumah ini dengan tenang. Besok akan datang dengan tantangannya sendiri. Dunia mungkin kembali ribut. Opini bisa berubah. Sorotan bisa berpindah. Namun satu hal tidak lagi goyah. Aku telah menerima namaku kembali. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai perjalanan. Dan selama aku masih berani melangkah, cerita ini tidak pernah sia-sia. Tamat.